susah. Saya itu takutnya gini loh Mbak, takutnya itu kita ini kayak Bangladesh. Yang bisa meningkatkan jumlah kelas menengah adalah adanya kerja layak. Kelas menengah tidak bisa tumbuh. Ini sedih banget sih. Jutaan anak Indonesia saat ini statusnya adalah sebagai NEET alias tidak melanjutkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Ini apa ya? Panik bus Transjakarta mogok di tengah rel kereta api. Waduh. Panik semua, turun semua tuh guys dari busnya. Karena di tengah jalan ini ada rel kereta api gitu, jalannya kereta api. Pasti panik dong, tiba-tiba mati kan di tengah jalan. Udah hidup gitu, udah bisa gitu. Alhamdulillah. Bahaya tahu nggak guys? Bahaya tahu nggak? Ini bus Transjakarta ini kalau di sini tuh sama macam inilah apa? Rapid KL gitu ya. Rapid KL itu. Sama lah, angkutan kota gitu. Sama lah, bus Transjakarta ini sama seperti itu. Dan ini bedanya di Malaysia dengan di Indonesia guys. Jadi rel kereta api itu ada di tengah-tengah jalan raya, di tengah highway gitu. Kalau di sini kan enggak. Coba, siapa yang menemukan di sini rel kereta api ada di tengah jalan raya? Nggak ada, nggak ada. Biasanya kalau di sini tuh kalau nggak dibangunkan jembatan atau rel kereta apinya yang dibangunkan terowongan gitu. Jadi untuk keselamatan memang bener sih di sini. Kalau orang mau masuk aja ya ke pagar rel kereta api itu udah ada dendanya guys. Dan bisa dipenjara loh. Ternyata gue baru tahu ini, baru tahu dari teman gue guys. Beliau bagi tahu saya kalau masuk ke pagar saja, pagarnya perlintasan kereta api itu udah ada dendanya, ada samannya gitu. Terus paling enggak itu kalau sampai menceroboh masuk itu bisa dipenjara katanya guys. Itu undang-undangnya. Nah, itu bagus karena berbahaya banget loh. Seperti yang tadi itu, kalau misalnya lah kereta apinya datang terus busnya nggak bisa jalan, gimana coba? Apa ya seperti itulah. Kan banyak kejadian-kejadian di Indonesia tuh, kejadian-kejadian yang mobil tertabrak kereta api yang hancur dan korban jiwanya sampai ratusan orang, kan banyak gitu. Bahkan kita punya tragedi tragis itu di tahun 90-an. Harusnya pemerintah itu membuat itu semuanya itu sebagai pelajaran sebenarnya. Kenapa nggak diubah semuanya ini gitu, demi keselamatan masyarakat juga gitu kan. Di Malaysia tuh nggak ada loh seperti ini loh. Jadi orang Malaysia itu sudah memikirkan dari awal gimana rel kereta api tidak jalan di jalan raya gitu. Itu bagus loh. Bagus banget. Gue lihat di sini tuh infrastruktur sangat bagus guys. Tertata betul gitu. Difikirkan secara matang-matang gitu. Itu perlu dicontoh sebenarnya.
Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Hati-hati Ini loh. deh guys. Kalau orang dalam posisi susah, saya itu takutnya gini loh Mbak, takutnya itu kita ini kayak Bangladesh di 2024 kemarin. Bangladesh itu menang pemilu meyakinkan sama kayak kita sekarang. Iya. Dia itu menopang suara pakai apa? Sama kayak kita, bansos ditahan segala macam. Begitu memerintah, cash flow problem, kayak kita juga gitu punya problem, ruang fiskalnya sempit segala macam. Yang namanya subsidi ada yang dikurangin pada akhirnya, yang segala macam. Akhirnya kan jadi kerusuhan ya. Iya. Iya. Kalau kita tidak pernah mereview belanja di masa lalu, secara politik bagaimana kita mengatakan refocusing gitu? Berarti bisa dikatakan eranya Jokowi, ya efeknya sekarang. Akhirnya iya kita dong. boncos gara-gara memang pemerintahan sebelumnya. Ya juga sih kalau dipikir-pikir ya. Dan kejadian ini tuh mirip sama di Bangladesh. Memang benar sih. Memang benar, setelah gue pelajari memang bener mirip gitu. Kok mirip ya? Janganlah. Ini analis politik loh yang ngomong ya. Kalau kita ini jangan-jangan nanti akan jadi seperti Bangladesh loh. Soalnya kejadian pilpresnya hampir mirip dengan Bangladesh, di mana Prabowo itu menang signifikan dan presiden yang disingkirkan pada waktu demo di Bangladesh itu ialah juga sama, menangnya signifikan juga dan menang melalui bansos juga gitu. Jadi cara kampanyenya itu hampir sama dengan Prabowo gitu. Dan sekarang keadaannya pun sama gitu. Hampir sama, bukan hampir sama katanya analis politik ini. Gimana menurut kalian? Akankah kita akan seperti Bangladesh? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Yang bisa Ini dia, meningkatkan guys. jumlah kelas menengah adalah adanya kerja layak. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos atau makan siang Benar. gratis untuk anak-anaknya. Tapi bagaimana orang tuanya bisa bekerja dengan layak. Kisah sukses Cina bagaimana pertumbuhannya berkali-kali lipat adalah standar hidupnya semakin layak karena ada pekerjaan. Jadi lagi-lagi bagaimana Pekerjaan. menciptakan banyak lapangan kerja itu menjadi tantangan. Jangankan Setuju. mereka yang mencari kerja, mereka yang bekerja saat ini sendiri juga was-was. Was. Karena Bener. ancaman PHK ada terbuka di depan mata karena Ya. perusahaan juga harus memiliki tantangan tersendiri di tengah situasi ekonomi yang tidak gampang ini. Kerja yang baik itu kerja yang layak tadi kan. Bukan hanya bekerja, tapi jangan ada kewas-wasan. Mereka bisa dipecat kapan saja. Misalkan ILO itu, International Organisasi Buruh, dia bikin parameter kerja layak itu apa? Tadi ada kenyamanan, security, ada safety net, ada social protection, asuransi, BPJS dan sebagainya. Ada kebebasan berserikat, ada waktu kerja yang tidak eksploitatif sampai malam, nggak lembur sampai jam 9 malam. Jadi parameter kerja layak itu kan banyak. Pertanyaannya kerja kita hari ini sudah layak belum? Gitu kan. Kalau pertanyaannya apakah pekerja kita sudah layak? Ya jangan jauh-jauh deh. Pengeluaran atau gaji yang diberikan ini tidak sesuai dengan pengeluaran kita sehari-hari. Kenapa? Karena bahan pokok udah melambung tinggi dan semakin hari semakin tinggi, bahkan kebutuhan kita itu harganya itu sangat tinggi banget, sedangkan gaji kita itu sangat murah dan paling murah gitu. Juga paling murah sedunia gitu. Jadi kalau mau dibilang ya mau sejahtera rakyatnya ya nggak mungkin rasanya. Soalnya nggak seimbang. Keseimbangan itulah kenapa banyak di kalangan rakyat kita itu banyak yang memilih ke luar negeri itu betul. Karena di luar negeri, apalagi di Malaysia itu sangat seimbang antara gaji dengan pengeluaran kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari itu ya sebanding gitu. Artinya kita itu bisa masih ada boleh menyimpan lagi gitu untuk simpanan kita, untuk kebutuhan kita. Selain kita kebutuhannya cukup juga kita bisa menyimpan gitu. Kalau di tempat kita boro-boro mau nyimpan, cukup makan aja udah alhamdulillah kan gitu guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Ini sedih Ini dia, banget sih. guys. Jutaan anak Indonesia saat ini statusnya adalah sebagai NEET alias tidak melanjutkan pendidikan, gak kerja maupun gak ikut pelatihan. Dan gak main-main, jutaan orang Indonesia yang berstatus sebagai NEET tersebut berada di rentang usia 15 sampai 24 tahun. Yap, buat kamu yang belum tahu NEET, itu adalah singkatan dari Not in Education, Employment and Training. Jadi, ini merupakan sebuah istilah yang muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1999. Kemudian istilah ini diadaptasi di negara lain seperti di Jepang yang disebut dengan hikikomori. Bahkan di Spanyol NEET disebut sebagai generasi Nini. Berdasarkan data dari BPS, ada sekitar 22,25% masyarakat Indonesia yang berstatus NEET alias sekitar
sekitar 9,9 juta warga. Tentu saja ini mengkhawatirkan, apalagi yang berstatus NEET merupakan generasi produktif 15-24 tahun. Tentu saja ini merupakan kombinasi dari kebijakan pemerintah dan sempitnya lapangan pekerjaan. Pantas saja saat ini udah muncul istilah kabur aja dulu, yang merupakan kekesalan dan keresahan anak-anak muda yang memilih pindah ke negara lain demi kesejahteraan. Ditambah lagi sekarang itu banyaknya pengurangan anggaran untuk di kementerian-kementerian itu. Jadi banyak juga yang di PHK, banyak juga yang dikeluarin kerja lah gitu ya. Bertambahlah pengangguran kita gitu kan. Petugas kebersihan aja di Jember, di tempat gua aja. Di tempat gua, gak usah jauh-jauh deh kita ngomongin. Di tempat gua aja sudah 300 orang dirumahkan sekarang. Dipecat gitulah. Di apa ya? Dibuang kerja gitu. Bayangin kalau setiap kabupaten ya, berapa ratus kabupaten di Indonesia. Kalau setiap kabupaten 300 orang, bayangin berapa juta orang yang menganggur baru ini di Indonesia. Yang sebelumnya belum kerja, ini mau ditambah lagi penganggurannya. Semakin kompleks nih. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.